Saat ini sedang viral, Tom Lembong sebagai mantan Menteri Perdagangan ternyata diputuskan atau divonis 4,5 tahun di penjara. Kira-kira dari sudut pandang kepemimpinan, apa dampak vonis ini bagi masa depan kepemimpinan Indonesia? Mari kita simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azaini mendoakan semoga Anda semua semakin sukses, mulia. Oke, saya mengajak Anda merenung sejenak. Apa jadinya sebuah bangsa jika seorang yang berani mengambil keputusan justru dihukum? Apa jadinya masa depan kepemimpinan jika integritas kalah oleh kepentingan politik? Kasus yang menimpa Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, adalah cambuk bagi nurani kepemimpinan kita. Ia tidak mengambil uang rakyat. Ia tidak memperkaya diri. Ia hanya mengambil keputusan yang ia anggap tepat demi ekonomi bangsa, demi kesejahteraan masyarakat. Namun hari ini, ia dihukum 4,5 tahun penjara. Pertanyaannya, jika pemimpin jujur dan berniat baik dihukum, apa pesan yang tersampaikan ke pemimpin-pemimpin berikutnya? Jawabnya sederhana. Kamu boleh jujur, tapi jangan terlalu berani. Kamu boleh punya ide, tapi jangan ambil resiko. Dan inilah awal dari matinya psychological safety dalam kepemimpinan. Menurut Amy Edmondson, pakar dari Harvard Business University, psychological safety adalah kondisi di mana orang merasa aman untuk berbicara, menyampaikan ide, dan mengambil keputusan, bahkan tidak takut membuat kesalahan tanpa takut dihukum, tanpa takut dilecehkan, atau dikucilkan, apalagi dipenjara. Organisasi yang sukses bukanlah yang paling sempurna, tetapi yang paling aman secara psikologis. Karena di sanalah ide-ide segar tumbuh, kreativitas mekar, dan keberanian muncul. Jika pemimpin seperti Tom Lembong dihukum karena keputusan yang berani dan berada dalam tanggung jawab dan wewenangnya, maka kita sedang menciptakan iklim ketakutan. Kita sedang membunuh nyali, dan akhirnya kita hanya akan punya pemimpin yang yes man, bukan wise man. Saya yakin Anda semua tahu, di dunia kepemimpinan ada satu kata kunci, mengambil keputusan. Seorang pemimpin itu bukan hanya tukang tanda tangan, ia adalah penjaga arah, pengambil resiko, dan terkadang ia harus membuat keputusan yang tidak populer karena ia berpikir jauh ke depan. Tom Lembong saat menjabat memutuskan membuka keran impor gula. Apakah itu keliru? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Saya tidak ahli untuk menilai keliru atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak mencuri. Ia tidak mengambil manfaat untuk dirinya. Dan hal itu juga dibenarkan oleh pengadilan. Lantas kenapa ia dihukum? Karena katanya mengabaikan prosedur dan lebih mengutamakan pasar bebas. Tapi bukankah tugas pemimpin juga berani keluar dari zona aman prosedural demi menyelamatkan lebih banyak kepentingan orang? Mari kita belajar dari sejarah. Banyak reformis besar dihukum bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka terlalu berani mengganggu status quo. Nelson Mandela dipenjara 27 tahun. Bahkan Nabi Muhammad pun dicaci, dimusuhi, dan dikucilkan bukan karena kejahatan, tapi karena membawa kebenaran yang mengguncang sistem, mengganggu status quo. Lalu, apakah kita akan terus menghukum orang yang berani memimpin? Apakah bangsa ini ingin pemimpin yang hanya aman dan diam, bukan yang berpikir tajam dan bertindak cepat? Jika setiap keputusan berani berujung kriminalisasi,
maka kita sedang menciptakan generasi pemimpin penakut. Seyogyanya kita menciptakan psychological safety, yaitu rasa aman secara psikologis saat seorang pemimpin mengambil keputusan. Tidak takut salah selama dalam koridor tanggung jawab dan wewenangnya. Mari kita bayangkan generasi muda yang menyaksikan ini. Anak-anak kita yang bercita-cita menjadi pemimpin. Apa pelajaran yang mereka dapat? Pelajaran yang mereka dapat, jangan terlalu berani, nanti kamu dijebloskan ke penjara. Main aman saja, ikut arus, jangan buat gebrakan. Padahal Indonesia sedang membutuhkan pemimpin yang visioner, berani dan jujur. Pemimpin yang siap membawa bangsa ini menembus batas, bukan hanya memelihara zona nyaman. Dan itu semua terjadi apabila ada psychological safety dalam budaya kepemimpinan di negeri yang kita cintai ini. Tapi jika nyali mereka dibungkam oleh hukum yang tidak proporsional dan kepentingan politik, siapa yang akan menyelamatkan masa depan? Mari kita masukkan ke dalam hati kita bahwa pemimpin sejati tak diukur dari popularitas, tetapi dari keberanian mengambil keputusan walau tak disukai. Kita mungkin tak bisa mengubah vonis, tapi kita bisa menjaga semangat keberanian agar tak padam. Untuk setiap Tom Lembong yang dihukum, saya mengajak Anda untuk peduli dengan Indonesia. Mari kita lahirkan 1000 pemimpin baru yang lebih berani, lebih jujur, lebih peduli. Saya pun akan terus melakukan hal ini melalui berbagai program yang sudah saya jalankan. Saya tetap berkomitmen untuk terus melahirkan pemimpin yang berani. Karena bangsa ini tidak akan berubah oleh pemimpin yang takut, tetapi oleh mereka yang siap memikul resiko demi kebaikan bersama. Jangan biarkan keberanian menjadi korban. Jangan biarkan politik menelan integritas. Dukunglah pemimpin-pemimpin yang jujur, meski keputusan mereka tak populer. Karena jika pemimpin baik terus dihukum, maka yang tersisa hanyalah pemimpin yang berbahaya, pemimpin yang oportunis, dan itu bisa membuat Ibu Pertiwi menangis. Sebagaimana lagu yang dulu pernah saya dengar ketika saya SD. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Maaf kalau fales, saya hanya ingin mengajak jangan sampai Indonesia menangis karena diisi oleh pemimpin-pemimpin yang takut. Kita wajib menciptakan pemimpin-pemimpin yang berani untuk membawa Indonesia ke Indonesia Platinum 100 tahun 2045. Yuk kita terus ciptakan pemimpin yang berani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.